Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Berapa banyak? 144.000. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari Asher 12.000. Naftali 12.000. Manasye 12.000. Simeon 12.000. Suku Lewi 12.000. Isakar 12.000. Sibulon 12.000. Yusuf 12.000. Benyamin 12.000. Jumlah 144.000. Kok kenapa semua sama rata? Nah, waktu kita berurusan dengan kitab Wahyu, hati-hati dengan semua angka yang muncul dalam kitab Wahyu. Boleh dikatakan bahwa 99% angka dalam kitab Wahyu tidak bermakna harfiah. Semua bermakna simbolik. Nanti ini akan kita pakai untuk mengartikan angka Antikris 666. Minggu depan kita mulai sedikit bocoran soal Antikris. 2 minggu depan kita akan bahas secara detail Antikris. Pastikan Anda tidak absen. Kumpul keluarga urus duluan. Arisan tunda. Ya. Nah, karena itu maka angka 144.000 di sini tidak boleh diharfiahkan. Demikian juga setiap suku 12.000 tidak boleh diharfiahkan. Kalau begitu apa artinya? 144.000 itu adalah hasil perkalian dari 144 kali 1000. 144 kali 1000 sama dengan 144.000. Sedangkan 144 itu adalah 12 kali 12. Jadi 12 kali 12 144 kali 1000 144.000. Terus kenapa 12-nya mesti kali 12? Rumus dari mana? Lalu kenapa kali 1000? Bukan kali 300. 12 kali 12. Ada 12 dua kali. Kenapa? Karena di umat Allah di perjanjian lama ada 12 suku. Umat Allah di perjanjian baru diwakili oleh 12 rasul. Mengapa Yesus pilih murid-muridnya 12? Kok tidak 50 sekalian? 12. Karena dia mau menyajarkan kalau Israel di perjanjian lama 12 suku, murid yang dia pilih juga 12. Ya. Maka PL ada 12. PB ada 12. 12 dari PL dan 12 dari PB ini dalam kitab Wahyu nanti di surga itu nama mereka tuh tercatat. Coba lihat ya, Wahyu 21 ayat 11.
sampai 14. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 12 PL. Ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Berarti di surga nanti nama 12 suku Israel dan 12 rasul. 12 rasul ini pasti yang ke-12 itu bukan Yudas. Siapa? Yang lain bilang Matias, karena Matias yang ganti Yudas. Tapi yang lain bilang kayaknya Matias tidak terlalu gigi lah. Yang lebih layak di situ adalah Paulus. Entah Paulus atau Matias urusan lain. Sampai surga kita baca. Tapi ini berarti ada 12. 12 ini 12 PL kali 12 PB angkanya 144. Lalu itu dikalikan dengan 1000. 1000 itu didapat dari mana? Dari 10 pangkat 3 yang adalah angka sempurna dalam pemikiran orang Israel. Kita juga ya, kalau ulangan dapat nilai 10. Sekarang saja orang pakai sampai 100. Tapi dulu waktu saya SD nilainya sempurna itu 10. Dulu ada guru yang saya benar semua dikasih 99. Saya protes. Tidak bisa ini saya 100, dia kasih 99,5. Tidak bisa. 100, 99,9. Tidak bisa 100. Dia bilang, nah 100 itu hanya milik Tuhan. Gitu. 10 angka sempurna. Ada 144 umat perjanjian PL. Ditambah dengan umat perjanjian PB. Dihitung semua secara sempurna kali 1000. Maka jumlahnya menjadi 144.000. Maka tidak boleh ditafsirkan bahwa dari orang Israel yang akan masuk surga cuma 144.000 orang. Tidak boleh. Kenapa? Kalau begitu harus diartikan bagaimana? Maksudnya adalah nanti umat pilihan Allah dari Israel baik PLPB itu semuanya akan sempurna secara lengkap masuk semua. Itu maksudnya. Jacob Groen mengatakan begini. Kita harus menyadari bahwa bilangan ini diperoleh dari 12 kali 1000. 12 kali 12, 144. 144 kali 1000. Bilangan 12 adalah jumlah 12 suku Israel, jumlah 12 rasul pula. Bilangan ini mencakup bangsa Tuhan perjanjian lama, bangsa Tuhan perjanjian baru. Selanjutnya bilangan 1000. 10 kali 10 kali 10 menunjukkan bahwa jumlah mereka cukup banyak, suatu bilangan yang bulat dan genap. Atau Barclay. Jumlah 144.000 bukan berarti pembatasan, melainkan menunjukkan keutuhan dan kesempurnaan. Jumlah ini merupakan hasil perhitungan 12 kali 12, kuadrat yang sempurna, dan bahkan lebih lengkap dengan dikalikan 1000. Ini bukan berarti yang diselamatkan jumlahnya hanya sedikit. Justru sebaliknya, ini berarti bahwa jumlah orang yang diselamatkan itu sangat besar. Karena semua umat pilihan dari Israel pasti akan ditarik oleh Tuhan menjadi percaya. Sehingga dari semua umat pilihan dari Israel ini tidak ada satu yang binasa. Yang binasa adalah Yohanes 17 ayat 12. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang ditentukan untuk binasa. Tapi dia yang ditentukan untuk selamat, semua akan masuk. Semua akan masuk. Nah, tapi mereka masuk secara lengkap setelah jumlah dari bangsa lain penuh. Jadi kita lengkap lebih dulu. Setelah itu menyusul mereka lengkap kemudian. Maka kita menjadi lebih dulu dari mereka. Disinilah yang terdahulu akan jadi terkemudian. Yang kemudian akan jadi terdahulu. Tapi siapa dahulu tidak jadi masalah. Karena mereka juga orang pilihan Allah. Kita masuk duluan. Setelah itu mereka masuk. Kalau mereka saja kita tidak tahu jumlahnya lengkap berapa. 144.000 adalah angka simbolik
yang menunjukkan bahwa semuanya masuk, lengkap masuk, tidak ada yang tersisa di luar. Sudah masuk, kita semua sudah masuk. Berapa banyak orang? Akan ada berapa banyak orang? Israel sendiri tak terhitung. Kita dari bangsa lain juga tidak terhitung. Kalau tak terhitung dan tak terhitung ini bergabung semua, maka yang terjadi adalah Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih, memegang daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Naik ton, pujian dan kekuatan. Gitu begitu kan ya. Nah, bergabung semua. Kenapa? Karena semua orang pilihan dari non-Israel dan Israel masuk semua. Sekali lagi, bisa jadi ada pertobatan Israel besar di depan. Tapi itu tidak berarti bahwa sekarang Allah tidak bekerja. Sekarang juga, walaupun dia naik turun, tapi Allah tetap bekerja menarik orang-orang pilihannya. Makanya Anthony Hoekma mengatakan begini, tanda zaman tentang jumlah yang penuh dari bangsa Israel tidak memampukan kita untuk secara tepat memperkirakan tanggal kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun tanda ini memberitahu kita bahwa akan ada banyak orang Yahudi yang dimenangkan bagi Kristus di sepanjang zaman antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua, yaitu bersamaan dengan penggenapan jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Dari pertobatan orang-orang Yahudi tersebut, kita harus mampu melihat tanda kepastian kembalinya Kristus untuk kedua kali. Di lain pihak, tanda ini harus mengusik hati kita untuk melihat kepentingan dan mendesak misi penginjilan bagi orang-orang Yahudi. Di zaman di mana sentimen antisemitisme masih tinggi, marilah kita tidak melupakan bahwa Allah tidak menolak umat pilihannya dan bahwa dia masih memiliki tujuan bagi bangsa Israel. Pernahkah doa syafaat kita berdoa untuk orang-orang Yahudi supaya banyak bertobat dan percaya Yesus? Jarang bukan? Mulai sekarang doakan itu. Kenapa? Karena pertobatan mereka itu juga berhubungan dengan iman kita. Karena itu berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Komisi doa boleh mencatat ini juga menjadi salah satu pokok doa. Berdoa supaya banyak orang Yahudi yang menjadi percaya pada Kristus. Saya nyaris tidak mendengar ada upaya-upaya penginjilan untuk orang-orang Yahudi. Mungkin beberapa yang disebut sebagai gerakan mesianik, ya, yang mempunyai beban untuk menginjili, tapi belum terlalu terasa gaungnya, ya. Dan tentu saja penginjilan kepada orang Yahudi tidak sama dengan penginjilan ala kita untuk orang-orang di sini, orang-orang yang sama sekali bukan umat perjanjian. Itu lain sekali. Maka metode penginjilan pada mereka juga harus dirancang khusus. Kita tidak bisa bawa untuk menginjil orang Yahudi. Tidak cocok, tidak relevan. Ya. Jangankan untuk orang Yahudi, untuk beberapa kalangan pun juga tidak cocok. Dimulai dengan, kalau kamu mati hari ini, kira-kira kamu kemana? Surga atau neraka? Itu pernah kita coba. Satu mahasiswa turun di mana nih? TEDx itu. Lalu dia bilang, Bapak permisi Bapak. Kalau hari ini Bapak mati, kira-kira Bapak masuk mana? Surga atau neraka? Ini kan ini kan habis ini dia sudah hafal semua. Ya toh, habis ini. Lalu pertanyaan pertama keluar, kalau Bapak mati hari ini masuk surga atau neraka? Dia bilang, adik, saya tidak ada percaya ada surga, tidak percaya ada neraka. Tuhan Allah ada saja, saya tidak percaya. Habislah penginjil. Dia tidak tahu mau bikin apa. Karena materi kedua yang disusul tidak bisa menjawab omongan orang itu. Karena materi kedua kan pertanyaannya, kalau mati hari ini masuk surga atau neraka? Kalau dia bilang masuk surga, maka pertanyaannya, mengapa menurut kamu, mengapa Allah harus mengizinkan kamu masuk ke dalam surganya? Itu kan pertanyaan kedua. Nah itu orang jawab begitu kan, pertanyaan kedua tidak relevan. Maka metode penginjilan itu harus dimodifikasi sesuai kebutuhan. Saudara menginjil di Amerika sekarang, itu juga tidak relevan.
Walaupun metode EE dibuat di Amerika, relevan di kita. Kembali ke Amerika sekarang tidak relevan. Kenapa? Kebanyakan mereka ateis. Makanya orang-orang seperti Ravi Zacharias itu penginjilannya itu lewat kampus-kampus. Pertama-tama tak usah omong surga neraka dulu, tak usah omong Yesus dulu. Persoalan utama adalah Allah itu ada atau tidak. Itu menjadi masalah. Tapi bicara soal penginjilan pada orang Israel, kamu tak usah bicara surga neraka. Kamu buktikan dulu bahwa yang disebut Mesias itu adalah Yesus dari Nazaret. Kami percaya Kristus. Kami percaya Mesias. Tapi bagi kami, Yesus dari Nazaret itu bukan Kristus. Terus apa dasarmu, apa buktimu bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah Kristus yang kami tunggu? Jawab. Itulah yang terjadi waktu Apolos berdebat dengan orang-orang Yahudi. Dia membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Begitu Rabbi Tovia Singer, rabinya orang Yahudi yang sekarang tinggal di Jakarta, melakukan penginjilan ala Yahudi kemana-mana. Baru begitu menghadapi orang Kristen, ketika mengutip Yesaya 53, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kita kira dia kena tulah karena kesalahannya, tapi Allah menimpakan kejahatan kita sekalian padanya. Ini kan janji untuk Yesus. Lalu Rabbi Tovia Singer tanya, siapa bilang janji untuk Yesus? Di mana bukti bahwa Yesaya 53 adalah nubuat untuk Yesus? Salah. Itu nubuat untuk kami orang Israel. Penyakit kamulah yang ditanggungnya. Kami Israel menderita ini karena menanggung hukuman Allah atas dosa semua bangsa. Makanya kami Israel menderita sampai sekarang. Bukan Yesus. Nah, itu jadi masalah. Berarti kalau mau memikirkan penginjilan untuk orang Yahudi, bukan cuma doa, tapi dibutuhkan orang-orang yang betul-betul menguasai perjanjian lama, lalu merancang metode penginjilan untuk orang-orang seperti itu. Tugas kita berdoa dan sedapat mungkin berpikir, ya, dan melakukan pemberitaan Injil sama seperti yang tadi, karena semua ini harus genap sebelum kedatangan Yesus. Itu hal kedua yang mesti terjadi. Sekarang yang ketiga, ada perang, kelaparan, gempa bumi, serta peristiwa alam lainnya. Ini harus terjadi. Ya, perang, gempa bumi, peristiwa alam lainnya. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan. Penderitaan menjelang zaman baru. Akan ada apa? Perang, kelaparan, gempa bumi. Matius 24 ayat 29. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Memang ada penafsir yang menafsir ini secara tidak harfiah, tapi banyak penafsir mengartikan ini secara harfiah. Matahari menjadi gelap. Apakah itu gerhana atau ada peristiwa yang lain? John Calvin mengatakan, dengan cara bagaimana matahari akan digelapkan, tak bisa kita perkirakan sekarang. Tapi kejadian itu akan menunjukkannya. Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru gelora laut. Jadi ada perang, kelaparan, gempa bumi, matahari gelap, bulan gelap, bintang-bintang berjatuhan, ada deru dan gelora laut. Saya pikir-pikir ini mungkin tsunami kah? Ya. Ini semua, ayat-ayat ini mengatakan bahwa semua itu terjadi sebelum kedatangan Yesus. Ada fenomena-fenomena alam yang dahsyat. Tapi tanda-tanda seperti ini sudah
terjadi dari dulu ya. Dari dulu juga perang sudah ada. Gempa bumi juga sudah ada dari dulu. Kelaparan juga sudah ada dari dulu. Gerhana matahari juga dari dulu sudah ada. Gunung meletus juga sudah. Tsunami juga sudah. Terus bagaimana menilai semua ini sebagai suatu pesan khusus dari kedatangan Kristus? Maka Louis Berkhof bilang begini. Karena sebagian dari tanda itu berulang kali terjadi dalam susunan peristiwa biasa, maka sekarang timbul pertanyaan, yaitu dengan cara apakah semua ini akan disebut sebagai tanda khusus akhir zaman? Sebab orang-orang hanya melihat tanda-tanda semacam itu, tapi tidak akan mengerti dan tidak disertai indikasi lain. Kalau cuma gempa bumi biasa, dari mana kita tahu bahwa itu memang tanda kedatangan Yesus? Dari dulu juga sudah begitu. Kalau ada perang, dari mana kita tahu itu sebagai tanda khusus? Kalau ada kelaparan, dari mana kita tahu itu tanda khusus? Saya memberikan dua jawaban. Pertama, memang gempa bumi, kelaparan, perang, dan semua itu sudah pernah terjadi. Tapi intensitas dari semua fenomena itu akan terus meningkat. Terus meningkat. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan lebih banyak dan lebih dahsyat kelihatannya. Coba perhatikan sekali lagi. Matius 24 ayat 6-8. Kamu mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semua itu baru permulaan. Semua itu baru permulaan. Menjelang zaman baru. Saudara, kata-kata yang saya garis bawah ini ya, semua itu baru permulaan menjelang zaman baru. Itu kata Yunaninya adalah archeodinon. Yang seperti dalam NIV itu dibilang semua ini merupakan permulaan rasa sakit pada saat melahirkan. Atau terjemahan Indonesia sehari-hari, semua itu baru permulaan saja, seperti sakit yang dialami seorang wanita pada waktu mau melahirkan. Maksudnya bagaimana? Kalau wanita mau melahirkan, begitu dia mau melahirkan sakit. Terus sakitnya makin lama makin meningkat. Meningkat. Terus. Nah, semua deru perang, kelaparan dan lain sebagainya itu baru terjadi seperti wanita sakit melahirkan. Artinya mulai sedikit naik terus sakitnya terus. Maka itu berarti bahwa intensitas dan kedahsyatan dari semua peristiwa ini makin lama makin hebat. Kemarin di NTB berapa skalanya? 7-8. Mungkin kita akan melihat lagi. Ada bisa naik 10 skalanya jadi 10. Bisa 12, bisa 14. Karena itu sama seperti perempuan yang mau melahirkan. Kan sakitnya makin lama makin naik. Nah ini kan dia ada 8, 10 ini. Nah kalau itu terjadi saudara bisa bayangkan bagaimana itu ya. Saya tadi baru melihat beberapa data. Perang Dunia Pertama. Itu korbannya adalah 20 juta orang. Mati. Perang Dunia Kedua. Itu membinasakan 50 juta manusia. Kalau sampai terjadi perang nuklir. Amerika sama Korea lagi panas-panasan. Belum lagi Rusia. Lalu Iran, Israel. Ya. Kalau sampai terjadi perang nuklir, saudara bayangkan bom atomnya Amerika yang dihantam di Hiroshima dan Nagasaki. Saudara, kalau baca ya, orang yang bomnya meledak di sini, orang yang ada kira-kira 50 km, tiba-tiba dagingnya mencair. Jadi bom meledak di sini, orang dicamplung tiba-tiba dagingnya cair. Itu baru bom atom. Sedangkan nuklir yang dikembangkan sekarang itu 1350 kali lipat dari bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Kalau sampai terjadi perang nuklir, saudara bayangkan apa yang akan terjadi. Perang sudah terjadi, makin lama makin naik. Kelaparan sudah terjadi, tapi makin lama makin hebat. Aneh bahwa dunia makin berkembang, tapi tingkat kelaparan juga tidak habis-habis. Saya hanya dapat data 2008 saja. 50 juta manusia
itu kelaparan sepanjang tahun 2008. Dan itu berarti bahwa 156.000 orang mati setiap hari karena kelaparan. Dari miliaran manusia di atas planet bumi ini, 60% kekurangan gizi. 20% kelaparan. Jadi semua ini akan terus meningkat. Seperti sakit wanita yang mau bersalin, makin meningkat. Semakin dia meningkat, kita harus waspada bahwa ini sedang bergerak pada satu titik terakhir. Nah, jadi memang dari dulu sudah ada perang, gempa bumi, kelaparan, tsunami dan lain sebagainya. Makin lama makin meningkat dan hebat. Karenanya, Matius 24:33, jika kamu melihat semua itu, ketahuilah waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kedua, bagaimana menafsirkan fenomena ini? Louis Berkhof mengatakan bahwa semua tanda ini tidak boleh dilihat secara terpisah, tapi harus dilihat dalam satu kesatuan. Maksudnya begini, dari dulu memang sudah ada perang, sudah ada kelaparan, sudah ada gempa bumi, sudah ada fenomena lainnya. Tapi itu akan menjadi tanda khusus apabila semua itu terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan. Gempa bumi sekarang, tsunami 3 tahun ke depan, kelaparan ini. Tapi bayangkan kalau semua terjadi pada saat yang bersamaan. Itu menjadi pesan khusus. Coba perhatikan Lukas 21, 9-11 dan 25-26. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, jangan kamu terkejut. Sebab semua harus terjadi dahulu. Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ayat 10. Dia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Di sini ada tambah penyakit sampar. Nah, kata-kata penyakit sampar di sini kalau dilihat dari bahasa asli sebenarnya bukan menunjuk pada secara khusus pada penyakit yang disebut sampar, tapi kepada penyakit secara umum. Berarti ada penyakit yang berkembang secara hebat. Dan kita juga tahu bahwa sampai sekarang penyakit-penyakit seperti Ebola, AIDS dan lain sebagainya itu merambah dunia. WHO memperkirakan ada sekitar 40 juta kasus HIV. Nah, akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Perhatikan intinya. Dan di bumi, ya, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi akan ada orang mati karena ketakutan. Bukan mati karena gempa bumi. Ya, bukan mati karena kelaparan. Bukan mati karena fenomena ini. Memang fenomena-fenomena itu bisa bikin banyak orang mati. Tapi akan ada orang yang saking takutnya mati. Mengapa bisa mati ketakutan? Karena semua ini kelihatannya hadir serentak. Karena itu saudara, semua ini terjadi. Saudara lihat gempa bumi, sekarang lihat perang, lihat ada tsunami, lihat ada penyakit. Kalau saudara lihat ini, ingat Lukas 21:9 bilang, jangan terkejut. Itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jangan terkejut. Tapi kalau saudara melihat semuanya terjadi bersamaan, dan ada orang yang mati karena ketakutan, maka ingatlah Matius 24 ayat 33. Ketahuilah waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Karena itu Matthew Henry berkata begini. Ia menggambarkan kengerian besar yang akan melingkupi orang-orang. Banyak tanda-tanda yang mengerikan pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Hal-hal tidak lazim muncul di langit. Dan juga di dunia di bawah sini. Laut yang berderu dan bergelora disertai badai dan puting beliung yang mengerikan. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di luar batas kejadian alam yang normal. Akibat dari semua ini adalah terjadi kebingungan di segala tempat. Kecemasan di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Semua fenomena ini sudah muncul sejak lama. Tapi menjelang akhir zaman, intensitasnya akan muncul dan lebih mengerikan. Zaman sekarang berjagalah.
lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Tanda keempat, yang terakhir untuk hari ini. Muncul banyak penyesat dan nabi palsu. Ini harus terjadi sebelum kedatangan Yesus. Matius 25, 3-5 dan 11. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Perhatikan, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini pertanyaan mereka. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi salah satu tanda menjelang kedatangan Yesus, nabi palsu dan penyesat itu akan muncul banyak. Perhatikan juga 1 Yohanes 4 ayat 1. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 2 Yohanes 7. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Itu adalah si penyesat. Dan banyak orang akan disesatkan. Banyak nabi palsu, banyak penyesat muncul, banyak orang akan disesatkan. Kenapa sampai banyak orang akan disesatkan? Karena rupanya nabi-nabi palsu ini, mereka dilengkapi iblis dengan kemampuan bikin mujizat. Makanya dalam Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Dalam Matius pasal 7, Yesus bicara soal nabi palsu. Ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi ini bicara soal nabi palsu. Lalu ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang ini nabi palsu itu akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi nabi palsu bisa bikin nubuat dan terjadi pakai nama Yesus. Mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku berterus terang pada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Yesus menganggap mereka yang bikin nubuat pakai nama dia, usir setan pakai nama dia, bikin mujizat pakai nama dia, itu pembuat kejahatan. Kenapa? Mereka nabi palsu. Maka nabi palsu itu punya kemampuan bikin mujizat. Karena itu kalau saudara adalah orang yang terlalu tergila-gila dengan mujizat, tergila-gila dengan KKR kesembuhan ilahi, miracle and healing. Kalau saudara doyannya cuma yang begitu saja, saudara adalah orang yang paling berpotensi disesatkan. Kalau saudara orang yang suka sekali dengan mujizat-mujizat, tanpa memperhatikan ajaran dari para pengkhotbah, pendeta, penyembuh, saudara gampang disesatkan. Benny Hinn melakukan begitu banyak KKR kesembuhan, tapi ajarannya jelas ajaran sesat, dia nabi palsu. Saya pernah bahas itu secara lengkap. Yesaya Paryaji dengan minyak urapannya juga bikin banyak mujizat, tapi ajarannya kacau balau. Dia penyesat dan nabi palsu. Dan masih banyak jenis seperti itu. Apalagi saudara harus tahu bahwa ajaran-ajaran dari nabi palsu penyesat itu mirip dengan ajaran Kristen. Ingat, mereka sedang menyamar, kata Alkitab. Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang padamu, menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka serigala yang buas. Dalam secara literal, terjemahnya adalah mereka memakai baju domba, kulitnya domba, jubahnya domba, isinya serigala. Jangan heran, karena itu mereka menyamar, maka mereka akan mirip seperti pendeta sungguh-sungguh, nabi sungguh-sungguh, rasul sungguh-sungguh, guru kebenaran sungguh-sungguh. Karena menyamar. 2 Korintus 11, 13-15.
Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Celakalah gereja yang ternyata pendetanya itu adalah pelayan setan yang menyamar. Celakalah gereja yang majelis-majelisnya adalah pelayan setan yang menyamar. Yang guru sekolah minggunya pelayan setan yang menyamar. Yang urus komisi adalah pelayan setan yang menyamar. Yang guru katekisasinya pelayan setan yang menyamar. Yang tiap minggu berkhotbah dan mengajar. Silakan. Karena mereka menyamar pasti mirip. Maka jangan memikirkan bahwa ajaran sesat pasti akan bertolak belakang dengan iman Kristen secara frontal. Tidak. Saya pernah berikan gambaran kan. Kalau mau bikin uang palsu harus semirip mungkin dengan uang asli. Kalau uang palsu, uang asli sekian kali sekian, saudara harus bikin uang palsu dengan ukuran yang sama. Kalau saudara bawa uang palsu 10.000 lebarnya begini, hanya orang gila yang percaya, ya kan? Harus ukurannya sama, ketebalannya sama, warnanya mesti sama, jenis hurufnya mesti sama. Kalau di situ Kapiten Patimura, ya pakai Kapiten Patimura. Ya. Jangan pakai gambar King Kong atau apa, pasti tidak laku. Harus semua mirip. Berarti uang palsu itu harus semirip mungkin uang asli. Lihat sekilas harus sama. Kalau orang lihat sekilas sudah tahu beda, itu pemalsunya kurang profesional. Dan setan itu pemalsu yang profesional. Lihat sekilas harus sama. Jangan pikir pengajar sesat pasti khotbah dari ujung awal sampai ujung akhir sesat semua. Tidak. Dia bisa ajarkan benar dari awal sampai akhir benar. Hanya beberapa titik. Kalau tidak diperhatikan, ajaran sesatnya masuk. Sama seperti kalau mau racuni orang, masukkan racun pada nasi atau masukkan nasi pada racun. Nasi dicampur racun atau racun dicampur nasi. Yang benar adalah masukkan racun pada nasi. Ada nasinya, masukkan racunnya. Racunnya tidak boleh banyak, sedikit saja. Kalau perlu tidak berbau, tidak kelihatan. Supaya yang nampak nasi. Itu baru mematikan. Tapi kalau mau racuni orang, bawa racun 1 bokor, taruh nasi 2 biji. Orang mana yang mau makan? Ya. Nah, karena itu saudara, selain itu saudara, karena mereka menyamar seperti ini, banyak orang kira ajarannya benar. Itulah sebabnya mereka mengikutinya dan disesatkan. Selain itu saudara, mengapa mereka disebut sebagai nabi palsu? Rasul palsu, guru palsu. Nabi, rasul, guru, ini orang-orang dengan jabatan penting di dalam gereja. Karena itu jarang ada penyesat itu datang dari Koster. Jarang-jarang ya, bukan berarti tidak ada. Kebanyakan penyesat itu datang dari mereka yang mempunyai kesempatan mengajar dan berkhotbah. Maka penyesat datang paling banyak itu dari pendeta atau pengkhotbah atau penginjil. Itu paling banyak. Makanya disebut sebagai nabi, rasul, guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, bukan dari luar ini. Ini di dalam gereja. Demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Kalau mereka disebut guru palsu, pasti karena di dalam gereja mereka mengajar. Ya kan? Kalau Koster tidak mengajar, setan mau pakai dia juga, untung ruginya habis di modal, ya kan? Tapi kalau pendeta yang ngajar tiap minggu, dan kalau dia bicara semua orang dengar, ini kalau sampai masuk satu ajaran sesat, banyak orang akan ikut. Ya. Karena itu saudara, mereka ada di dalam gereja. Maka
Paulus memberi nasihat dalam 2 Tesalonika 2:1-3 tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Jangan. Terus bagaimana caranya? Banyak belajar firman Tuhan. Ya, banyak belajar. Karena apa? Karena kebanyakan penyesatan itu datang dari ajaran. Ya, coba lihat 2 Petrus 2 ayat 1. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Kisah 20. Ya, aku tahu sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah kamu, tidak menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Jadi penyesatan berkaitan dengan ajaran. Kalau saudara tidak suka dengar ajaran, saudara tidak suka dengar khotbah yang mengajar, saudara hanya suka merenung terus. Tiap minggu diberi renungan dan saudara merenung terus. Penyesatan lebih banyak datang dari ajaran. Saudara tidak punya bekal pengajaran yang benar. Saudara sangat berpotensi disesatkan. Karena itu, mengatasi hal itu atau mencegah hal itu, belajar firman Tuhan dengan benar. Sama seperti saudara tidak mungkin tahu uang palsu bagaimana kalau saudara tidak pernah tahu ciri uang asli bagaimana. Saudara harus tahu uang asli benar seperti ini. Kalau saudara tahu begitu lihat uang palsu, saudara langsung bisa mengatakan ini palsu. Karena saudara betul-betul tahu uang asli. Silakannya adalah saya tahu uang asli mana. Karenanya saya tahu uang palsu itu. Begitu lihat ini saya lihat palsu. Lalu yang lain bilang, jangan menghakimi dong. Itu bodoh itu ya. Ini bukan menghakimi karena saya tahu uang asli macam apa. Begitu lihat ini saya tahu perbedaannya menyolok ini palsu. Tapi untuk mata yang tidak terbiasa membedakan, mereka tidak sadar itu palsu dan menganggap orang yang mengatakan itu palsu sebagai menghakimi. Jangan bodoh dan bertindak seperti itu. Belajar firman Tuhan dengan ketat karena nabi-nabi palsu dulu memang sudah ada. Zaman dulu sudah ada, tapi menjelang kedatangan Tuhan Yesus, mereka akan bermunculan lebih banyak lagi di dalam gereja. Dengan ajaran pluralismenya, inklusivismenya, dan pelajaran macam-macam yang aneh-aneh yang saya kira sudah banyak saya beritakan. Ini 4 tanda mendahului kedatangan Kristus. Sekarang lihat kembali. Ya, jadi Injil akan diberitakan. Israel akan bertobat. Akan ada kelaparan, gempa bumi dan sebagainya. Muncul banyak penyesat nabi palsu. Masih ada lagi. Termasuk munculnya antikristus. Great Tribulation. Ya, dan beberapa yang lain. Kita akan bahas ini pada minggu yang akan datang. Ini akan terus berlanjut sampai pada kedatangan Yesus. Sampai setelah kedatangan Yesus apa yang terjadi. Terus kita akan bahas mengikuti garis waktu ini. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nơi nào nấu cho mình tắt lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mày dầu nhá bù phá tê cháu trong say liều tê lưng tàu in nào nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi quay à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc lên nào tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên phần âm bay tới lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò miền phần play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng cho vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกูทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเตcô ha cần phải lấy phải cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo ha cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban này lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cái mình dân kiến nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô si trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni tiจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฝาติลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมตอนตัวกันโซยติมาตัวนี้กินหนาวไปยากันจอดต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจอไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá xói cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình đã phạm nó mình xói cần lòng mình phạm xói miếu con căn này nào xói cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านะ
cần chú nằm thằng biệt thay để cần phá bay soi cần lâu nhà nhỏ lấy ra để bơi sấy hà lấy cần chú bay hắn nói để sấy chừng cái bài miêu cái trọi trong sấy là ai đọc liền cho có phần bê hạt trong biểu âm là cần bù phá bay coi mà dạy cần lão hát bơi hát cho mình này cần năng phá được bài não bù phá và cần lão tòng lòng và năm bê căn miêu không căn này nào coi bù phá níที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฟามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฟามกันเราจะไงท้ายเอาสีสุจานี้เอาหลุดได้มาสาวฟามกันเราไปอยากกันเราสัญญาสูไปเห็นซาที่ก็มาต่อไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันยามีสัญญาสูเรานี่นิท้ายยาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยอยากกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งวางเขาปูฝาบำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโฮโยคัมวางกันเราเก็บเยซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนี้จนในกันฝาไปว่าผู้ฝาในเยาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27.
Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab,
Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu?
Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sanalah kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu.
tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.